warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Abdul Ghafur, SPDI, selaku pengajar Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMP Negeri 5 Jombang. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Adinda Ramadhani, nomor absen 2, kelas 9C. Saya berasal dari sekolah SMP Negeri 5 Jombang. Hari ini saya akan mempresentasikan peta imajinasi saya yang saya dapatkan setelah membaca seluruh materi di bab 1. Di bab 1 ini terdapat 5 materi, yaitu A. Tafakur, B. Titik fokus, C. Talabul ilmi, D. Ikhtisar, E. Uswatun hasanah. Saya akan menjelaskan sedikit tentang materi ini. A. Tafakur. Apa sih yang dimaksud dengan tafakur? Tafakur menurut Islam adalah merenung. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah renungan, memikirkan atau menimbang-nimbang dengan sungguh-sungguh. B. Titik fokus. Apa aja sih titik fokus dari bab 1 ini? Jadi, titik fokus di bab 1 ini terdapat 9 titik fokus, yaitu 1. Quran Surah Al-Mujadilah, 2. Quran Surah Az-Zumar, 3. Ilmu, 4. Ilmu tajwid, 5. Tanda wakaf, 6. Hukum mencari ilmu, 7. Karakter orang yang berilmu, 8. Ulul albab, 9. Cendekiawan muslim. Jadi, itulah tadi titik fokus dari bab 1 ini. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang talabul ilmi. Apa sih yang dimaksud dengan talabul ilmi? Talabul ilmi diambil dari bahasa Arab yang artinya mencari ilmu atau menuntut ilmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab suci Al-Quran untuk dijadikan pedoman hidup bagi manusia. Al-Quran harus senantiasa kita baca dengan tartil, kita pahami isinya, dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan ada juga hadis tentang keutamaan mencari ilmu. Berikut hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sahallallahu lahu tariqana ila jannati. Artinya, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Di materi talabul ilmi juga terdapat hukum bacaan tanda wakaf. Apa sih tanda wakaf itu? Wakaf menurut bahasa artinya menahan atau berhenti, sedangkan menurut bahasa artinya menahan untuk menunda. Sedangkan menurut ilmu tajwid adalah berhenti sejenak untuk mengambil nafas. Wakaf dibagi menjadi 8. Apa aja sih wakaf itu? 1. Wakaf lazim, 2. Wakaf mutlak, 3. Wakaf jaiz, 4. La waqafu fi, 5. Wasal aulah, 6. Waqaful aulah, 7. Sakta, 8. Waqafu manaqah. Siapa yang tahu isi kandungan dari Quran Surah Al-Mujadilah dan Quran Surah Az-Zumar? Jadi, isi kandungan dari Quran Surah Al-Mujadilah adalah dijelaskan bahwa Allah SWT akan memberi kelapangan bagi orang yang memberi kemudahan atau kelapangan kepada orang lain. Isi kandungan dari Quran Surah Az-Zumar adalah pada awal ayat Quran Surah Az-Zumar ayat 9 ini, Allah SWT menyampaikan kepada Rasulullah SAW agar menanyakan kepada orang-orang kafir Makkah tentang beberapa hal. Sebagai muslim yang berilmu, hendaknya kita lebih meyakini bahwa apapun yang kita lakukan di dunia ini akan ada balasannya di akhirat. Dapat banyak keutamaan,
ilmu yang dijelaskan dalam ayat Al-Quran dan juga hadis. 1. Diangkat derajatnya. 2. Takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Diberi kebaikan dunia akhirat. 4. Dimudahkan jalannya ke surga. 5. Memiliki pahala yang kekal. Dan juga ada perilaku semangat mencari ilmu. Bisa dimulai dari hal-hal yang sederhana yang dilakukan sehari-hari. Seperti apakah itu? 1. Berniat dengan ikhlas untuk mencari ilmu. 2. Senantiasa berdoa memohon ilmu yang bermanfaat. 3. Bersungguh-sungguh untuk menggapai cita-cita. 4. Antusias terhadap ilmu yang disampaikan guru. 5. Sopan santun. 6. Menghindari perbuatan dosa. 7. Menjadi sosok yang mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. 8. Senantiasa rendah hati. 9. Tidak cepat menyerah. 10. Selalu berlapang dada. Selanjutnya, D. Ikhtisar. Apa itu ikhtisar? Ikhtisar adalah simpulan. Berikut adalah simpulan dari materi pada bab ini. 1. Al-Quran sebagai sumber ajaran Islam yang pertama dan utama. 2. Menurut ajaran Islam, hukum mencari ilmu adalah wajib bagi setiap orang-orang Islam. 3. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meningkatkan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. 4. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kemudahan jalan menuju surga bagi orang-orang yang mencari ilmu pengetahuan. 5. Sebagaimana yang terdapat pada ayat-ayat Al-Quran dan hadis Rasul, di antara keutamaan orang-orang yang berilmu pengetahuan adalah diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 6. Perilaku yang dilakukan dalam mencari ilmu berniat dengan ikhlas, berdoa bersungguh-sungguh, antusias terhadap ilmu yang disampaikan guru. Jadi itulah tadi ikhtisar atau kesimpulan dari bab ini. Kita lanjutkan ke Uswatun Hasanah. Apa sih yang dimaksud dengan Uswatun Hasanah? Uswatun Hasanah adalah salah satu seorang sahabat sekaligus keponakan Rasulullah yang bernama Ali bin Abi Thalib RA. Oleh Rasulullah, beliau diibaratkan pintunya ilmu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.